Kasus penganiayaan seorang anak hingga tewas oleh ayah kandungnya sendiri di Karangasem, Bali masih berjalan. Namun perjalanan kasus ini menuai banyak pertanyaan soal hukuman yang pantas untuk pelaku yang dianggap terlalu ringan. Penyelidikan kasus penganiayaan seorang anak berusia 13 tahun bernama Ika Dek Sepi yang dilakukan ayah kandungnya sendiri di Karangasem, Bali terus berjalan. Pemerhati anak menyatakan penerapan pasal terhadap pelaku pembunuhan dinilai kurang tepat. Tim penyidik Polres Karangasem dinilai mengabaikan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 80 tentang perlindungan anak. Padahal sudah jelas korban meninggal dunia akibat dianiaya oleh ayah kandungnya. Berdasarkan hasil otopsi juga diyakini adanya upaya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sang ayah. Tapi di sini penetapan pasal yang diambil oleh pihak PPA Polres Karangasem, pasal 80 ayat 4. Saya berpikir begini, kenapa pasal 30 ayat 4? Kenapa sepertinya polisi tidak berani mengambil ketetapan hati kalau ini korban udah meninggal dunia? Kan sudah jelas. Kalau kita ambil 1, 2, ini kan orang sepertinya masih hidup. Yang 3 dia udah meninggal loh. Nah, terus kalau ayat 4 itu sudah melekat bahwa pelakunya adalah orang tua dan ditambah sepertiganya. Nah, artinya apa? Harusnya pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 35 tahun 2014, perubahan pertama di Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu yang Diharapkan petugas lebih jeli dalam melihat kasus sehingga penerapan pasal pidana bisa memberikan rasa keadilan bagi anak. Sebelumnya Ika Dek Sepi, bocah kelas 6 SD asal Desa Purwarekti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, tewas pada September lalu. Polisi yang mengautopsi jasad korban dan mendalami keterangan sejumlah saksi akhirnya mengungkap penyebab kematian korban yang ternyata dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Polisi meringkus pelaku yang langsung dibawa ke Mapolres Karangasem. Saat diperiksa, pelaku mengaku tega membunuh anaknya lantaran marah korban tak menyabit rumput karena asik bermain layang-layang. Sepulang bermain, pelaku menganiaya korban berkali-kali hingga korban terjatuh. Karena terus menangis, pelaku membawa korban ke kamar dan menyumpal mulut dan hidung korban hingga lemas tak berdaya. Dalam kondisi muntah lemas, usai dibekap, pelaku malah membiarkan anaknya. Karena tak kunjung sadar, ia mencoba mencari pertolongan dukun. Namun sayang, korban ternyata sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Bahwasannya ditemukannya luka memar pada beberapa bagian tubuh, ya, sebagaimana pelapor menyampaikan kepada kita, memang ada bagian memar di bagian leher juga, ya, otot leher dan jaringan ikat. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Cemburu mantan istri nikah lagi, seorang pria di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh anak dari mantan istrinya. Polisi menangkap pelaku kurang dari 24 jam usai sebelumnya babak belur dihajar warga. Inilah video aksi kejar-kejaran petugas Satreskrim Polsek Cikedung saat akan menangkap DN 50 tahun pelaku pembunuhan di wilayah Desa Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Namun naas pelaku akhirnya berhasil ditangkap usai sebelumnya jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan perbuatannya. Petugas pun mengevakuasi pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu guna mendapat penanganan medis. Pelaku terpaksa berurusan dengan polisi lantaran telah menghilangkan nyawa anak mantan istrinya. Korban RF 22 tahun warga desa Mundak Jaya ditemukan tewas mengenaskan dengan luka aniaya senjata tajam. Niat untuk membunuh berawal dari kecemburuan pelaku yang mengetahui mantan istrinya yang baru dicerai ternyata menikah lagi dengan pria idaman lain. Guna memenuhi hasrat jahatnya, pelaku menyelinap ke rumah mantan istrinya. Saat menyelinap, ternyata pelaku dipergoki oleh anak mantan istrinya. Tanpa basa-basi, pelaku menikam korban sebanyak 4 kali hingga meregang nyawa. Mengetahui korban tewas mengenaskan, pelaku pun melarikan diri. Kalau
Kalau kita gali informasi dari beberapa keterangan yang kita dapatkan di lapangan, yaitu faktor kecemburuan seorang mantan suami yang sudah lama cerai dan baru sekitar 9 hari dikawin orang lain, jadi ada rasa. Polisi menyita barang bukti tas pinggang dan pisau yang digunakan menganiaya korban. Pelaku terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Hanya karena sering ambil makanan, seorang ibu tiri di Cipayung, Jakarta tega menganiaya bocah perempuan 5 tahun hingga luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Ayah korban bersama keluarga melaporkan ibu tiri ke polisi. Seorang anak perempuan berinisial HZ berusia 5 tahun di Cipayung, Jakarta Timur dianiaya ibu tirinya hanya karena sering mengambil makanan milik pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam pada bagian mata kiri, hidung, kepala bagian atas dan bawah, pipi, lengan kanan, perut, serta punggung. Penganiayaan dilakukan saat ayah kandung korban tengah bekerja. Dan penganiayaan ini baru terungkap usai ayah kandungnya menanyai korban yang melihat banyak lebam di tubuh korban. Kasus ini langsung dilaporkan ke unit PPA Polres Metro Jakarta Timur oleh ayah korban. Dugaannya berdasarkan keterangan dari pihak pelapornya, jadi korban ini atas nama HZ ini mengalami kekerasan, yaitu diduga diperlakukan dengan cara dipukul. Mungkin dugaannya karena alasannya anak ini mungkin nakal atau seperti apa. Kini kasusnya masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Kekerasan terhadap anak juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang ayah tega menyiram air panas mendidih ke putri kandungnya yang berusia 9 tahun. Akibat perbuatan keji pelaku, korban menderita luka melepuh di tubuhnya. Seorang anak perempuan yang tak berdaya usai disiram air panas oleh ayah kandungnya dievakuasi ke rumah sakit. Akibat disiram air panas, anak berusia 9 tahun itu mengalami luka melepuh 45% di punggung hingga paha. Aksi keji HS 40 tahun ayah kandung terhadap putrinya terjadi di rumah di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Saat itu HS yang berprofesi sebagai penjaga malam baru pulang kerja sore hari. Setibanya di rumah, HS mendapati anaknya sedang menggoreng roti. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Pelaku meminta korban jongkok di kamar mandi lalu menyiram air panas yang mendidih ke tubuh putrinya. Korban yang kesakitan sempat berlari keluar rumah, meminta pertolongan warga lantaran tubuhnya melepuh. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian Polresta Balikpapan bergerak cepat mengamankan pelaku usai menerima laporan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap menyiksa putrinya, namun ibu korban takut melapor aksi keji suaminya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menyiram air panas ke tubuh korban. Tindakan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis. Anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong, sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sampai. Diduga pelaku juga menyakiti istrinya beberapa hari sebelum penyiraman air panas. Namun sang istri tak berani melapor. Sementara akibat perbuatan pelaku terhadap putrinya, pria ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di gang sempit kawasan Cipayung, Jakarta Timur menjadi korban pelecehan seksual begal payudara. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.